Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada huruf kha. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun, ada 5 hewan, kulluhunna, masing-masing dari 5 itu adalah fasiqah, hewan yang fasik. Yaqtuluhunna, boleh membunuhnya al-muhrim, orang yang sedang ihram. Wa yuqtalna, dan boleh dibunuh fil haram, di tanah haram, kota Makkah, kota Madinah. Yang pertama al-fa'rah, tikus. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Yang ketiga al-hayyat, ular. Yang keempat al-kalbul aqur, anjing yang melukai atau yang ganas. Yang kelima al-ghurabu, gagak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 5 hewan ini semuanya hewan-hewan yang sangat-sangat mengganggu. Makanya disebut dengan nama fasik ya. Jadi fasik itu maksudnya keluar dari kebiasaan. Biasanya binatang tidak seperti ini. Nah, ini binatang keluar dari rata-rata binatang yang lain yang banyak kerusakannya, maka disebut fasik. Ada juga yang mengatakan disebut fasik itu karena haram untuk dimakan, karena Allah menyebutkan sesuatu yang haram dengan istilah fasik pada Al-Quran. Dzalikum fisq, pada surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ini fasik maksudnya apa? Haram. Kemudian sudah kita bahas kemarin bahwasanya al-ghurab, gagak, ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan semua gagak, dan itu hadisnya lebih banyak, lebih sahih. Ada yang mengatakan ini adalah gagak yang abqa. Abqa itu yang pada punggungnya ada putihnya ya. Nah, tapi hadis yang menyebutkan abqa itu lebih sedikit meskipun juga sahih. 52 khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu, yang tidak ditolak, fihinna, pada 5 malam tadi, ad-da'watu, doa. Doa apa saja? Yang pertama awwal lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Yang kedua lailatul nisfi min Sya'ban, malam tengah di bulan Sya'ban ya, berarti tanggal 15. Yang ketiga lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat lailatul fitr, malam Idul Fitri. Yang kelima lailatul nahar, malam Idul Adha. Tapi hadis ini derajatnya palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dari 5 ini yang kita temukan ada fadilahnya yang sahih, itu adalah malam nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda tentang malam nisfu Sya'ban, hadisnya disahihkan oleh para ulama. Kata kuncinya adalah lailatu an-nisfi. Idza kana al-lailatu, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yatli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, melihat pada malam nisfu Sya'ban, yaitu kepada manusia di bumi. Fayaghfiru li jami'i khalqih, lalu mengampunkan semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali 2 orang tidak diampuni. Yang pertama orang musyrik tidak diampuni, yang kedua orang yang bermusuhan sesama muslim, ini juga tidak diampuni. Nah, maka inilah fadilah malam nisfu Sya'ban yang sahih hadisnya. 53 khamsun, ada 5 minal fitrah, termasuk dari fitrah. Yang pertama al-khitan, tatak.
Yang kedua, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan dengan sesuatu yang tajam. Yang ketiga, qassus syarib, memotong kumis. Yang keempat, taqlimul anfar, memotong kuku baik kaki maupun badan. Yang kelima, natful ibd, mencabut bulu ketiak. Hadis ini sahih. Yang dimaksud fitrah itu adalah sunnahnya seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kecuali khitan ini yang pertama kali melakukannya adalah Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelumnya belum ada syariat khitan. Kemudian kata-kata 5 ini tidak untuk membatasi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ashrun minal fitrah. Ada 10 termasuk dari fitrah. Hadis riwayat Muslim. Nah, makanya kaidah mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Adad atau jumlah itu tidak memiliki mafhum, maksudnya tidak untuk membatasi. Lah kenapa Rasulullah mengatakan 5? Karena waktu itu Rasulullah diberitahu oleh Allah 5, sampaikan 5. Lalu ditambah oleh Allah jadi 10, sampaikan 10. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Nabi menyebutkan 5 karena ingin menekankan 5 hal ini. Sementara ada fitrah-fitrah yang lain yang beliau tidak tekankan. Ini yang ditekankan. Kemudian ini natful ibd, mencabut bulu ketiak. Ini kata-kata mencabut ini paling utama dilakukan sesuai lafalnya. Jadi untuk ketiak dicabut, untuk bulu kemaluan istihdad, dicukur, untuk kumis dipotong. Tapi seandainya dibolak-balik, untuk bulu ketiak tidak dicabut tapi dipotong, sah, tapi kurang utama. Adapun untuk bulu hidung, maka ini saya belum menemukan yang sahih. Adanya hadis yang dhaif bahwasanya bulu hidung itu juga dicabut. Wantifu, cabutlah asy'ar alladhi fil anaf, bulu yang ada di hidung. Ini riwayat Ibnu Adi, derajatnya juga dhaif. Tapi sudah pernah saya praktekkan, Pak. Bulu hidung dicabut, enggak berdarah, tapi ya sakit nih, dan langsung bersin karena geli. 5, Pak. Silahkan dicoba ya. Hadis dhaif enggak apa-apa, dicoba, bukan masalah hukum. Khamsun, 5 perkara minat dawabi, dari binatang melata, kulluhunna, masing-masingnya adalah fasikun, fasek, tadi sudah dijelaskan ya. Yuktalna, yang dibunuh fil haram, di tanah haram, tanah Makkah. Yang pertama al-ghurab, gagak, dan sudah dijelaskan tadi ada 2 pendapat. Yang kedua al-hidaah, yaitu burung elang. Yang ketiga aqrab, kalajengking. Yang keempat fa'rah, tikus. Yang kelima al-kalbul aqur, anjing yang melukai atau anjing yang ganas. Gagak ini keburukannya apa? Dia biasa mematuk punggungnya unta sampai terluka, dan dia biasa mencongkel matanya unta sehingga berdarah. Ini keburukannya gagak. Elang, keburukannya apa? Dia biasa mencuri makanan ya. Orang punya daging dijemur, diambil. Punya nasi dijemur, diambil gitu. Kalajengking, ini ada bisanya ya. Tikus ini sudah ngerikiti. Kemudian kalab ini anjing, ini berlaku juga untuk semua binatang buas. Jadi kata-kata kalbun dalam bahasa Arab itu bermakna 2. Bermakna sempit yaitu anjing, bermakna luas yaitu binatang buas. Nah, ini mencakup semua binatang buas yang lain karena di belakangnya ada kata-kata aku yang artinya melukai atau ganas. 5. Khamsun, ada 5 perkara minat dawabi, dari binatang melata, laisa 'alal muhrim, yang tidak ada bagi orang yang muhrim, fi qatlihinna, di dalam membunuhnya, junahun, dosa. Tidak dosa berarti boleh, dan tidak ada hukuman atau damnya, tidak ada. Yang pertama al-ghurab, gagak. Yang kedua hidaah, elang. Yang ketiga fa'rah, tikus. Yang keempat aqrab, kalajengking. Yang kelima kalbul aqur, anjing atau binatang buas yang melukai atau yang ganas tadi. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama, kenapa kok boleh dibunuh, alasannya atau ilatnya apa. Kata Imam Syafi'i,
Ilatnya ini adalah semua ini binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Gagak nggak boleh dimakan, elang nggak boleh dimakan, tikus nggak boleh dimakan, kalajengking nggak boleh dimakan, anjing nggak boleh dimakan. Berarti semua binatang yang tidak boleh dimakan maka boleh dibunuh pada saat ihram, ya, menurut pendapat yang pertama. Kalau kata Imam Malik bukan, ini ilatnya ini adalah karena 5 ini semuanya binatang-binatang yang mengganggu, ya. Elang ini mengganggu tadi, ya, mencongkel matanya unta, elang, gagak, ya. Kemudian elang ini mengganggu, mencuri makanan, tikus, kemudian kalajengking dan anjing, ini semuanya mengganggu. Maka semua binatang yang bersifat mengganggu hukumnya seperti ini, yaitu apa? Kalau dibunuh oleh orang yang ihram tidak masalah, tidak ada fidyah padanya. Demikian pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. 5. Khamsun, ada 5 min haqqil muslim, dari haknya orang muslim alal muslim, yang wajib atas muslim yang lain. Yang pertama, raddut tahiyyat, menjawab salam. Di sini kalimatnya raddu, menjawab. Dalam hadis yang lain mengucapkan salam ketika bertemu. Nah, berarti 2 hal ini, ya. Memulai salam itu adalah hak atau kewajiban, kemudian menjawab salam juga adalah hak atau kewajiban. Hanya saja dari sisi hukum berbeda. Kalau menjawab ini wajib, kalau memulai salam hukumnya sunnah. Yang kedua, wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan, maksudnya undangan makan. Undangan makan ada 2. Yang wajib itu yang undangan makan walimah, yang sunnah itu yang selain walimah. Yang ketiga, syuhudul janazah, menghadiri jenazah. Menghadiri jenazah juga ada 2. Yang pertama untuk mensolatkan saja, yang kedua sampai menguburkan. Nah, sampai menguburkan pahalanya lebih besar. Yang keempat, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang kelima, wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin idza hamidallah, kalau dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis disahihkan oleh Al-Albani. Dan di sini dikatakan 5. Ini bukan untuk membatasi, karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan 6. Hakul muslim alal muslim sittun, haknya muslim atas muslim yang lain ada 6. Kalau berjumpa salamlah. Kemudian ada tambahan wa idza stansahaka, kalau dia minta nasihat padamu famsah lahu, maka nasihatilah dia. Ini tambahannya. Tambahnya apa? Kalau minta nasihat dikasih nasihat. Nasihat itu artinya keinginan baik, kehendak baik, butuh kebaikan dari kita, dipinjami uang atau apapun, ya, sesuai dengan kebutuhannya orang itu. Maka kita disuruh untuk berbuat baik kepadanya. 57. Khamsun, ada 5 perkara minal iman, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yakun, barang siapa yang tidak ada fihi, pada dirinya, syai'un, sesuatu, minhuna, dari 5 perkara ini, fala imana lahu, maka tidak ada iman baginya. Maksudnya imannya tidak sempurna. Apa itu? Yang pertama, at-taslim, pasrah li amrillah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh oleh Allah, manut, pasrah. Wanita disuruh jilbab, pasrah, manut. Disuruh salat 5 waktu, pasrah, manut. Yang kedua, ar-ridha bi qada'illah, ridha terhadap ketetapan Allah atau takdir dari Allah. Yang ketiga, at-tafwid ilallah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memasrahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Iktimad. Iktimad itu adalah bersandar. Jadi sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bersandar kepada manusia. Yang kelima, as-sabru, sabar, indah pada saat as-sadmatil ula, musibah yang pertama. Maksudnya ketika dapat musibah, pas awal dapat itu sabar. Kalau pas awal dapat tidak sabar, baru setelah lama baru nyabar-nyabarkan diri. Nah, ini bukan sabar yang paling utama. Sabar yang paling utama adalah inda sadmatil ula, ketika kejadian yang pertama, ya, awal apa terjadinya musibah tadi.
Tapi hadis dengan lafal seperti ini memang tidak sahih. Ini hadisnya dhaif. 58. Khamsun, ada 5 perkara min sunanil mursalin, dari sunnahnya para rasul. Yang pertama al-haya, malu. Yang kedua al-hilmu, aris. Yang ketiga al-hijamah, bekam. Yang keempat as-siwak, bersiwak atau gosok gigi. Yang kelima at-ta'attur, pakai parfum. Hadis ini juga dhaif. Dan yang dimaksud mursalin, para rasul, ini maksudnya adalah para rasul dan para nabi juga, tidak hanya rasul saja. Rasul kan jumlahnya lebih sedikit, Pak, 315. Kalau nabi jumlahnya 124.000 nabi. Nah, para ulama katakan ini yang dimaksud rasul dan para nabi. Semuanya mereka itu orang yang punya malu, mereka itu orang yang aris, mereka itu yang mereka suka berbekam, dan mereka bersiwak, dan mereka pakai parfum. Al-hilm, aris, definisinya apa? Definisinya adalah tidak bersegera untuk menghukum orang, menahan marah, itu aris. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-hilmu sa'atus sadr. Aris itu adalah dadanya lapang. Tidak mungkin kita bisa menahan marah kecuali kalau dada kita lapang, ya. Ada orang nabrak mobil kita kemudian lecet, nah tidak marah, tapi menyuruh bertanggung jawab saja, nggak perlu marah. Mungkin dia ngantuk, mungkin dia nggak fokus, ya namanya orang, ya kadang-kadang ada pikiran sehingga ketika pas naik motor nggak fokus, nabrak. Tidak harus marah. Apakah kalau marah maka mobil kita jadi tidak lecet? Ya tetap lecet. Nah, daripada marah malah jadi bertengkar antara dua orang, mending ngomongnya yang normal saja, malah dia bisa baik, bisa mengganti dengan dengan lapang dada. Kemudian parfum ini, kenapa para nabi itu suka berparfum? Karena para nabi itu sering ketemuan dengan malaikat, dan malaikat itu tidak suka dengan bau yang tidak enak. Sehingga pakai parfum ini ketika bertemu dengan malaikat itu seolah-olah menjamu para malaikat. Malaikat kan tidak butuh makan, tidak butuh minum kan. Nah, maka para ulama katakan dari kenikmatan yang diberikan kepada manusia, ini yang diterima oleh malaikat itu cuma satu, yaitu ta'atur, pakai parfum. Makan malaikat nggak pernah, minum malaikat nggak pernah, tidur malaikat nggak pernah. Jadi kenikmatan untuk manusia ini yang diberikan oleh Allah kepada malaikat cuma satu ini, mereka berparfum atau mereka suka bau yang wangi. Nah, maka ini seperti menyuguhi mereka sesuatu yang mereka sukai. 59. Khamsun, ada 5 min sunanil mursalin, dari sunnah para rasul dan para nabi, 124.000 nabi. Yang pertama al-haya, malu. Yang kedua al-hilmu, aris. Yang ketiga al-hijamah, bekam. Yang keempat at-ta'attur, berparfum. Yang kelima, ini sebagai tambahan karena tadi sudah ada 5, an-nikahu, dan nikah. Nikah itu adalah sunnah para rasul. Jadi semua para rasul adalah menikah. Kalaupun ada yang tidak menikah, itu hanya 1-2 saja. Siapa yang tidak menikah? Disebutkan dalam Al-Quran pada surat Ali Imran bahwasanya annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyidan wa hasura. Nabi Yahya itu hasur. Hasur itu tidak menikah, meskipun punya syahwat tapi tidak menikah. Nah, itu hasur. Beda lagi kalau tidak punya syahwat, tidak menikah. Nah, itu karena apa? Impoten, ya. Tapi ini sebenarnya beliau punya syahwat, tapi memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang hasur, yang menahan diri dari nikah. Ya cuma itu aja, ya. Nabi-nabi yang lain semuanya punya istri. Nabi Isa juga tampaknya tidak menikah. 60. Khamsun, ada 5 man fa'ala, barang siapa yang melakukan wahidatan, satu min hunna, dari 5 itu, karena adalah dhaminan, dijamin alallahi, oleh Allah. Dijamin apa? Dijamin masuk surga. Maka mari kita amalkan salah satu dari 5 ini, dijamin masuk surga. Yang pertama, man 'ada maridhan, barang siapa yang menjenguk orang sakit.
maka dijamin masuk surga. Dalam hadis yang lain, siapa yang menjenguk orang sakit, selama masih menjenguk orang sakit, seolah-olah berada dalam kebun surga, alias banyak sekali rahmat Allah turun kepada dia. Yang kedua, au kharaja ma'a janazah, atau keluar bersama jenazah, dari rumahnya menuju ke tempat sholat, atau dari rumahnya menuju ke kuburan. Yang ketiga, au kharaja ghazian, atau keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Palestina. Yang keempat, au dakhala, atau dia masuk ala imamihi, kepada imamnya, yaitu Imamul A'zam, ya khalifah, yuridu, yang dia menghendaki ta'zirahu, untuk mentakzirnya. Takzir itu artinya adalah nasrahu, ya memuliakannya, wa tawqirahu, dan memuliakannya. Kok takzir kok memuliakan? Apa tadi? Menolongnya, ya, wa tawqirahu, dan memuliakannya. Atau qa'ada, dia duduk fi baitihi, di rumahnya. Ini yang kelima, duduk di rumahnya alias tidak keluar rumah. Fasaliman nasu minhu, lalu manusia pun selamat darinya. Wasalima minan nasi, dan dia pun selamat dari manusia. Manusia tidak mendapatkan gangguan dia, dan dia pun tidak mendapatkan gangguan dari manusia. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Jadi masuk surga gampang nggak Pak? Gampang, ya. Menjenguk orang sakit gampang lagi. Mengantar jenazah gampang mulai. Nah, keluar perang yang susah, ya, harus siap mati. Kemudian masuk kepada imamnya, sekarang nggak ada imam. Duduk di rumahnya, selamat manusia darinya, dan manusia selamat dari dia. Tapi sekarang ini agak susah ini. Ada orang duduk di rumah tapi buka WA, perang di WA, nggak jadi selamat. Maka hati-hati, nggak usah perang di WA. Udah beda pendapat, diam saja, nggak usah bertengkar. Orang yang guna nih bertengkar di WA itu. Ada masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, masing-masing punya hujah dalil, udah lakukan sendiri-sendiri sana, nggak usah bertengkar. Maka nggak usah dilayani tengkar-tengkar di grup-grup WA gitu, ya, nggak ada gunanya, ngabisin waktu. 61. Khamsun, ada 5 perkara mangkubido, barang siapa yang wafat fi syai'in, pada sesuatu, min guna, dari 5 perkara ini, fahuwa syahidun, maka dia matinya mati syahid. Tapi syahid itu dibagi 2. Ada syahid di dunia dan di akhirat, ada syahid di akhirat saja. Syahid di dunia dan akhirat artinya di dunia tidak dimandikan karena dia mati syahid, dan di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang mati syahid. Kalau syahid akhirat saja, di dunia tetap dimandikan, tapi di akhiratnya termasuk kelompok orang yang mati syahid. Nah, dari 5 ini mari kita lihat termasuk syahid yang model apa. Yang pertama, al-maqtul, orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu perang, syahidun, dia itu mati syahid. Nah, di sini syahid dunia dan akhirat. Berarti kalau orang Palestina sedang berperang, ya, misalnya para Hamas, ya, berperang menghadapi orang-orang Israel, kemudian mati di medan tempur. Nah, seperti ini matinya mati syahid. Sehingga dia tidak dimandikan jenazahnya, dan dia besok di akhirat tergolong orang yang mati syahid. Nah, adapun Ismail Haniyah, ini matinya saya nggak ngerti ini. Ini termasuk yang syahid dunia sehingga tidak dimandikan jenazahnya atau bagaimana? Karena beliau ketika dibunuh itu dalam kondisi perang, ya, maksudnya masih terjadi perang, tapi dalam kondisi bukan pas perang, karena terbunuhnya di Iran, berada di rumah atau di hotel, kemudian di situ, ya memang tidak aman, namanya lagi kondisi perang. Gitu. Nah, bisa jadi termasuk yang ini, ya, berarti tidak dimandikan jenazahnya, bisa jadi juga dianggap tidak mati dalam medan sehingga dia matinya syahidnya syahid akhirat. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saudara-saudara kita di sana, apakah memandikan jenazahnya atau tidak? Wallahu a'lam. Yang kedua, wal gharik, dan orang yang tertenggelam fi sabilillah, di medan jihad, syahidun, fi sabilillah, di jalan Allah, syahidun, itu juga mati syahid. Nah, fi sabilillah ini tidak harus maksudnya di dalam perang, ya. Maksudnya dia itu tenggelam tetapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah.
Misalnya dia sedang bersafar untuk haji, kemudian tenggelam, nah itu sudah fisabilillah. Jadi fisabilillahnya di sini umum, tidak harus apa jihad fisabilillah, karena kalimat-kalimat berikutnya menunjukkan itu. Kalau fisabilillah yang pertama ini jelas ya, ini adalah apa? Maksudnya yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang 2, 3, 4, nah ini semuanya dijelaskan oleh para ulama. Ini sabilillahnya sabilillah umum. Sabilillah tenggelam karena haji, nah, kemudian naik kapal tenggelam, nah, itu syahid. Tapi syahidnya apa ini? Syahid akhirat. Jadi tetap jenazahnya dimandikan, tapi di akhirat nanti kelompok mati syahid. Yang ketiga, wal mubtun, dan orang yang sakit perut fi sabilillah karena ridha Allah, syahidun, itu juga mati syahid. Ini juga syahid akhirat, tetap dimandikan. Yang keempat, wal mat'un, dan orang yang mati karena wabah penyakit, karena ta'un fi sabilillah, diridai Allah, syahidun, itu juga mati syahid. Yang kelima, wan nufasa, dan wanita yang nifas fi sabilillah, diridai Allah, syahidatun, itu juga matinya mati syahid. 2, 3, 4, 5 ini semuanya syahid-syahid akhirat, sehingga di dunianya tetap dimandikan jenazahnya. Nomor 1 itu yang tidak dimandikan jenazahnya karena matinya syahid dunia dan syahid akhirat. Di sini dikatakan 5, tetapi bukan pembatasan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, asyhadatu sab'un, mati syahid ada 7, siwal qatli fi sabilillah, selain mati dibunuh di medan perang. Nah, kemudian Rasulullah SAW sebutkan 7 hal tersebut dalam hadis itu sahih riwayat Abu Dawud. Nah, maka 5 ini bukan apa? Bukan pembatasan. Salah satunya apa? Salah satunya ini, Pak. Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidatun. Seorang wanita matinya jam'in. Nah, jam'in ini apa maksudnya ini? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, jam'in sama dengan tadi nifas, melahirkan anak kemudian mati gara-gara melahirkan anak, itu berarti bi jam'in, mati syahid. Seperti saudari saya ya, sepupu saya di Nguruki, nah itu mati setelah melahirkan anak, mati syahid itu ya, di akhirat nanti kelompoknya kelompok syahid. Tafsiran yang kedua, wanita mati bijam'in itu maksudnya mati perawan belum menikah, sudah usia 60 tahun belum menikah sama sekali, kemudian wafat. Nah ini matinya mati bijam'in, itu mati syahid. Ini untuk perempuan bagi, untuk laki-laki nggak ada fadilahnya mati belum menikah, perempuan saja. Kenapa? Karena laki-laki itu bisa melamar, perempuan dilamar. 62. Khamsun, ada 5 perkara, man amilahunna, siapa yang mengamalkan 5 perkara ini fi yaumin, dalam 1 hari, katabahullahu, Allah mencatat dia min ahlil jannah, termasuk ahli jannah. Jadi 5 dikumpulkan sehari. Kalau dibagi-bagi dalam beberapa hari nggak termasuk. Nah, 1, man shoma yaumal jumat, siapa yang puasa pada hari Jumat, tapi tidak boleh puasa khusus Jumat tok ya, puasa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, atau puasa Jumat karena ada sebab, nggak apa-apa. Hari Arafah pas Jumat, nah, boleh puasa Jumat tok. Hari Asyura pas Jumat, nah, boleh puasa Jumat tok. Hari Jumat puasa. Yang kedua, waraha ilal Jumat, dan dia berangkat ke Jumatan, jadi nggak sholat di rumah tapi berangkat. Yang ketiga, wa'ada maridon, dan menjenguk orang sakit. Nah, di Jumatan ada informasi ada yang sakit, nah, dia jenguk. Yang keempat, wasyahida janazah, dan menghadiri jenazah. Ada informasi setelah Jumatan ada jenazah, dia ikut menghadirinya. Yang kelima, wa'ataqa raqabatan, dan memerdekakan budak. Ini yang tidak mungkin kita lakukan, sudah nggak ada budak. Terus gimana seandainya kita bisa melakukan 4 hal ini dalam 1 hari? Apakah termasuk? Insya Allah termasuk kalau niatan kita melakukan 5 ini. Karena yang kelima ini tidak bisa dilakukan, maka sudah dengan niatan sudah cukup. Para ulama mengatakan niatul mu'min khairun min amali. Niatan orang beriman lebih baik daripada amalnya. Sudah diniatkan berarti sudah termasuk mengamalkan. Nah, maka minimal 4 ini dikumpulkan dalam 1 hari. Datang Jumatan, puasa, menjenguk orang sakit,
menghadiri jenazah. Ya. Yang dua ini berkaitan dengan orang sakit atau orang mati. Ya. Ini hadisnya sahih. Nah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Yang tiga, khamsun, ada 5 perkara la ya'lamuhunna, yang tidak mengetahui 5 itu illallah, selain Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nomor 1, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu ilmu sa'ah, padanya itu ilmu tentang kiamat. Malaikat Jibril enggak tahu, Nabi Muhammad SAW juga enggak tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, Allah itu menurunkan hujan. Maksudnya kapan turun hujan enggak ada yang tahu selain Allah. Adapun manusia hanya bisa memperkirakan, ya, perakiraan cuaca, pastinya enggak tahu. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apapun yang ada di rahim. Kalau manusia cuma mengetahui sebagian kecil, itu pun kadang-kadang salah. Kalau Allah mengetahui secara total semuanya. Ini janin laki atau perempuan, ini nanti sehat atau tidak, ini nanti calon ahli neraka atau ahli surga, semuanya diketahui oleh Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsun, dan tidaklah suatu jiwa mengetahui madza taksibu ghadan, apa yang dia lakukan besok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsun, dan tidaklah jiwa mengetahui bi ayyi ardin, di bumi yang mana, di tempat mana tamutu, dia akan mati. Tempatnya saja tidak tahu, apalagi waktunya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Karena kalau tempat itu kadang-kadang manusia tahu, Pak. Misalnya nih, saya sakit di Jawa Timur. Nah, orang-orang kemudian bayangkan, oh ini paling-paling mau mati di Jawa Timur. Bisa dibayangkan begitu, karena sakitnya parah misalnya. Tapi kalau waktu, nggak ada yang tahu. Maka kalimat ini, tempat tidak diketahui di mana kita mati, otomatis waktunya pun lebih tidak tahu lagi. Nah, 5 ini disebut sebagai apa? Mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban, karena tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perkara yang tidak diketahui Allah hanya 5? Ya tidak, ya, karena 5 ini bukan untuk membatasi. Hanya ini disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus, karena waktu itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kunci-kunci keghaiban itu apa? Nah, beliau mengatakan 5 yang tidak diketahui oleh Allah, oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam Quran, ya. Wa indahu mafatihul ghaibi, surat Al-An'am ayat 59. Hanya milik Allah kunci-kunci keghaiban, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, apa ini mafatihul ghaib? Nah, akhirnya beliau kemudian menjelaskan dengan hadis ini, ada 5. Nomor khamsun, ada 5 perkara laisa lahunna, tidak ada bagi 5 perkara tadi kafaratun, kafarah atau penghapus dosa. Maksudnya apa? Maksudnya 5 ini semuanya dosa-dosa besar, sehingga tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Salat menghapus ini nggak bisa, ya, harus tobat. Yang pertama apa? Asyirku billah, syirik, harus tobat. Yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa bi ghairi haqqin, tanpa hak, harus tobat. Yang ketiga, bahdul mukmin, menuduh orang beriman, harus tobat dan harus minta maaf. Nggak minta maaf nggak bisa. Yang keempat, wal firar minaz zahf, dan lari dari peperangan. Yang kelima, wa yaminun sabiratun, dan sumpah yang menahan, yaktati'u biha, yang dia mengambil dengan sumpah tadi, malan, harta orang lain, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Ini disebut menahan, ini karena pelakunya tertahan di dalam neraka. Demikian juga ada yang mengatakan dia ditahan di depan hakim untuk mengungkapkan sumpah tersebut. Tapi ringkasnya maksudnya sumpah bohong untuk mengambil hartanya orang lain. Ini termasuk yang dosa besar. Nah, maka 5 ini tidak ada kafarahnya, alias tidak bisa diampuni dengan amal-amal soleh, harus tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaannya dosa besar dengan dosa kecil itu, Pak. Dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal-amal baik. Kita ke masjid, ini dosa-dosa kecil gugur. Kita wudu, dosa-dosa kecil gugur. Tapi dosa-dosa besar nggak bisa. Orang kerja di bank riba, kemudian wudu sholat 5 waktu, nggak bisa.
Dosa kecilnya dihapus, tapi dosa ribanya masih. Termasuk juga apa itu makes. Makes itu adalah apa namanya pajak. Nah, maka dulu Ustaz Irwandi ditanya, Ustaz, saya ini kerja di perpajakan, gimana nih solusinya? Solusinya keluar, kata beliau. Kenapa? Karena termasuk dosa besar mengambil pajak dari umat Islam. Boleh ngambil pajak menurut mayoritas para ulama dengan syarat pajaknya dikembalikan ke masyarakat. Pajak motor boleh, tapi kembalikan ke masyarakat. Jalannya semuanya halus. Pajak motor tapi jalannya gerunjal, nggak boleh. Nah terus kamu apakan untuk pajak itu? Untuk gaji? Oh nggak bisa. Untuk gaji berarti kan untuk dimakan, nggak boleh. Harus dikembalikan kepada masyarakat. Itu syaratnya boleh mengambil pajak menurut mayoritas para ulama kita rahimahumullah taala. 65. Khamsun, ada 5 perkara. Hunna, yang 5 perkara itu min termasuk qawasimidz dhahr, peremuk punggung. Punggung kita remuk kalau kita melakukannya. Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, baik muslim maupun kafir, tidak boleh durhaka. Yang kedua, wal mar'ah, seorang istri, ya'taminuha, mengamanainya, zaujuha, suaminya, takhunuhu, tapi malah dia mengkhianatinya. Mengkhianati ada 2 macam. Yang pertama, mengkhianati dalam dirinya, yaitu berzina dengan orang lain, ditinggal pergi oleh suaminya. Yang kedua, dalam hartanya suami, duitnya suami dicolongi, uangnya diduduti dari apa? Dari dompetnya tanpa izin. Yang ketiga, wal imam, dan seorang imam yuti'uhun nas, ditaati oleh manusia, wa ya'sillah, tapi dia sendiri malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang taat kepada dia, tapi dia tidak taat kepada yang lebih atasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini presiden-presiden kena ini, Pak. Karena dia kalau buat peraturan ya ditaati oleh rakyatnya, tapi dia sendiri tidak pakai aturan Allah, karena sudah ini tidak termasuk qawasimidz dhahr, untuk perusak apa peremuk punggung dia. Nah, maksudnya remuk di neraka nanti. Yang keempat, warajulun, dan seseorang wa'ada, dia menjanjikan an nafsihi, dari dirinya, khairan, satu kebaikan, fa akhlafa, lalu menyelisih janji, seperti orang-orang munafik yang suka menyelisih janji. Yang kelima, wa tiradul mar'i, dan mencelanya seseorang fi ansabin nasi, pada nasab-nasab manusia, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, mencela nasabnya para habaib, katanya tidak bersambung nasabnya. Nah, ini termasuk i'tiradil mar'i fi ansabin nas, mencela nasab orang. Padahal yang mencela-cela itu bukan ahli nasab mereka. Mereka baru pertama menekuni nasab, dan sebelum-sebelumnya tidak pernah belajar ilmu nasab, tidak dikenal dia sebagai ahli nasab. Kalau yang ngomong pakarnya mungkin masuk akal, Pak. Ini yang ngomong bukan pakar. Makanya ada ungkapan, man qala fi ghairi fannihi ata fil ajaibi. Siapa yang bicara di bukan bidangnya, pasti nanti akan mendatangkan perkara-perkara yang aneh-aneh. Kenapa muncul yang aneh-aneh? Ngomong bukan di bidangnya. Saya misalnya bicara masalah kimia, ngawur kabeh. Saya bicara kedokteran, rusak semua, bukan bidang saya. 66. Khamsun, ada 5 perkara minal ibadah, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, hadis yang sebelumnya tadi derajatnya memang dhaif, ya. Yang pertama, qillatul ta'am, sedikit makan, maksudnya puasa nih. Yang kedua, wal qu'ud fil masajid, duduk di masjid untuk ibadah, seperti sekarang ini kita duduk di masjid untuk ibadah. Yang ketiga, wan nadhar, dan melihat ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Semoga semua kita bisa haji mabrur dan umrah mabrurah, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, an nadhar fil mushaf, melihat kepada mushaf, maksudnya baca Quran. Kalau nonton roh ya tidak, ya, tapi maksudnya baca Quran. Dan para ulama berselisih pendapat, lebih utama mana, baca Quran dengan hafalan atau baca Quran dengan membaca. Pendapat Imam Munawi lebih utama membaca dengan melihat, karena 2 ibadah. Ibadah mata berdasarkan hadis ini, an-nadhar fil mushaf, ibadah mulut yaitu kita membaca. Tapi kata Imam Nawawi,
yang lebih afdal adalah yang paling khusyuk. Kalau kamu lebih khusyuk dengan hafalan, berarti lebih utama hafalan. Kalau kamu lebih khusyuk dengan melihat tulisan, maka lebih utama melihat tulisan. Karena Allah mengatakan liyadabbaru, baca Quran itu supaya tadabbur, jadi harus paham, khusyuk. Kemudian yang kelima, wan nazar, dan melihat ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, itu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini hadisnya dhaif. Ada tambahan dalam riwayat yang lain, memandang kepada wajah orang tua. Ya, kalau di sini memandang kepada Ka'bah, nah, dalam riwayat yang lain memandang kepada wajah orang tua, yaitu dengan pandangan kasih sayang. 67. Khamsun, ada 5 perkara, man utiyahunna, barang siapa yang diberi 5 perkara ini, lam yu'dzar, dia tidak akan diterima alasannya ala tarki amalil akhirah, untuk meninggalkan amalan akhirat. Jadi kalau sudah punya 5 kok tidak beramal untuk akhirat, nggak ada alasan, nggak ada udzur. Yang pertama, zaujatun shalihah, sudah punya istri yang shalihah, mestinya beramal untuk akhirat. Yang kedua, banuna abror, anak-anaknya anak-anak yang taat, yang baik-baik, nah, maka dia harus beramal akhirat. Yang ketiga, husnu mukhalatatin nas, bagus dalam bergaul dengan manusia. Yang keempat, wa ma'isyah, dan kehidupan fi baladihi, di negerinya. Jadi maksudnya pekerjaannya itu di negerinya, tidak perlu keluar negeri, sehingga mendapatkan rizkinya itu mudah. Yang keempat, yang kelima, wa hubbi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Firdaus, dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dalam Al-Firdaus itu rata-rata hadisnya hadis dhaif, termasuk hadis ini juga dhaif. 68. Khamsun, ada 5 perkara, yu'ajjilullahu, yang Allah menyegerakan li sahibiha, untuk pelakunya, al-uqubata, siksaan. Maksudnya siksaannya langsung dikirim di dunia, Pak. Di-cash oleh Allah di dunia, enggak nunggu di akhirat. Yang pertama, al-baghy, dolim. Yang kedua, al-ghadru, merusak janji. Ya, sudah janji, perjanjian dengan seseorang, kemudian merusaknya, membunuhnya misalnya. Yang ketiga, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, qati'atur rahim, memutus hubungan kerabat. Yang kelima, wa ma'rufun, dan perbuatan baik, la yuskar, yang tidak disyukuri, yang tidak berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Ini hadisnya juga dhaif, tapi saya temukan hadis yang sahih, yang semakna. Mari kita lihat hadis yang semakna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa yang sepantasnya disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia, dan masih ada hukuman lagi nanti di akhirat. Yang pertama, qati'atur rahim, putus hubungan kerabat. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, dusta. Berarti qati'atur rahim, ya, ini sahih, kita temukan yang sahih. Kemudian al-baghyu, ini juga kita temukan yang sahih. Kemudian uququl walidain, ini juga kita temukan yang sahih. Jadi dari 5 ini kita menemukan yang sahih itu baghyu, uququl walidain, qati'atur rahim. Kalau ini tadi disebutkan khianat, itu sebenarnya mirip, ya. Khianat itu mirip dengan al-ghadr. Nah, sehingga nomor 2 ini pun juga kalau kita masukkan juga bisa, ya, karena apa? Ghadr itu mirip dengan apa? Dengan khianat. Nah, berarti tersisa 1 yang belum kita temukan yang menguatkannya. Perbuatan baik orang lain tidak disyukuri, maka dibalas langsung oleh Allah hukumannya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jelas lagi? Nah, jadi ada apa? Ada 5 perkara, tapi yang belum kita temukan yang terakhirnya itu. 69. Khamsu khisalin, 5 perkara yufattirna, yang menyebabkan batal as-shaim, orang puasa, wa yanqudna, dan merusak al-wudu'a, wudu, ya, wudunya jadi batal.
Pertama apa? Al-kadhib, dusta, wudunya batal. Yang kedua ghibah, menggunjing orang, wudunya batal. Yang ketiga namimah, adu domba, wudunya batal. Yang keempat an-nadhar bi syahwat, melihat dengan syahwat kepada istri maupun yang lain, wudunya batal. Yang kelima wal yaminul kadhibah, dan sumpah dusta, wudunya batal. Tapi hadis ini hadis palsu sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi tolong diingat-ingat ya, hadis dhaif atau palsu untuk hukum nggak bisa. Ini kan termasuk hukum nih ya. Wudumu batal, itu hukum. Puasamu batal, itu hukum. Kalau hadisnya dhaif nggak bisa. Jadi apakah seseorang gara-gara dusta kemudian puasanya batal? Tidak. Puasanya sah tapi dosa. Terus yang batal apanya? Yang batal pahalanya. Pahalanya batal, tapi amalannya, puasanya masih sah. Imam Ahmad ditanya, apakah seseorang kalau melakukan ghibah itu puasanya batal? Beliau mengatakan, kalau ghibah membatalkan puasa, semua kita harus mengulangi puasa. Karena sering atau kadang-kadang kita juga apa? Ghibah. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Terakhir oke. Khamsu da'awatin, ada 5 doa yustajabu lahunna, yang dikabulkan untuk 5 doa ini. 1. Da'watul madlum, doanya orang terzalimi hatta yantasir, sampai dia membalas. Ini hadisnya memang dhaif, tapi doa orang terzalimi dikabulkan ini sahih. Hanya saja kata-kata hatta yantasir, sampai dia membalas, ini saya terus terang belum menemukan yang sahihnya, belum menemukan. Nah, maka seandainya ini sahih, ya berarti silakan tidak usah membalas. Dan membalas itu ada 2 macam. Membalas dengan ucapan dan membalas dengan perbuatan. Itu sudah membalas. Ada orang nyerempet kita dan langsung lari, nggak mau tanggung jawab. Wah, kita misuh-misuh kepada orang tersebut, udah balas itu. Maka jangan membalas. Kalau mau doanya mustajab. Yang kedua, da'watul hajj, doanya orang haji hatta yustir, sampai dia balik, sampai pulang ke rumah. Ini saya temukan hadis yang menguatkannya, yaitu wa da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Haji kan juga bersafar, Pak. Rasulullah bersabda 3 doa mustajab. Salah satunya doanya orang yang musafir. Nah, maka nomor 2 ini kita temukan yang menguatkannya. Yang ketiga, wa da'watul ghazi hatta yakful, doanya orang yang berperang sampai dia pulang. Ini juga musafir. Yang keempat, wa da'watul marid, doanya orang sakit hatta yabra, sampai dia sembuh. Nah, untuk yang nomor 4 nih saya belum menemukan dalilnya, bahwasanya orang sakit doanya apa? Mustajab. Saya belum menemukan hadis yang lain yang menguatkannya. Yang kelima, wa da'watul akh, dan doanya seseorang li akhihi, kepada saudaranya, yaitu sesama muslim, bi dhahril ghaibi, tanpa diketahui olehnya. Ini juga kita temukan dalam hadis yang sahih, bahwasanya malaikat mendoakan dia, amin, dan semoga kamu mendapatkan yang semisal. Nah, berarti mustajab. Wa asra'u hadhihi da'wat, dan yang paling cepat dari 5 doa ini ijabatan terkabulnya, itu adalah da'watul akh, doanya seseorang li akhihi, kepada saudaranya sesama muslim, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan dia. Ini hadisnya derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu, tapi sudah saya jelaskan tadi ya, 5 perkara ini kita temukan hadis-hadisnya yang sahih, yang lain kecuali nomor 4 ini yang kita belum menemukan. Apakah doanya orang sakit mustajab? Nah, saya terus terang belum menemukan. Mana yang sahih belum menemukan. Bisa juga orang yang sakit itu doa mustajab ketika dia dalam kondisi terdesak. Karena Allah mengatakan, "Ammay yujibul mudtarra." Siapakah yang mengabulkan doanya orang yang terdesak? Idza da'a, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan orang yang terdesak doanya mustajab. Nah, kalau sakitnya sampai terdesak, maka berarti doanya mustajab, termasuk mudtarrin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.